Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifin wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya, sehingga syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah. Diawali dengan membaca Al-Quran, sholawat, zikir, dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan alhamdulillah udah khataman Quran berarti 2 kali khatam dalam jangka 20 tahun ya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah ini dicatat sebagai amal soleh kita, Ibu, yang menurunkan berkah kepada kita, berkah umur kita, diberikan usia panjang untuk taat ibadah, berkah keluarga kita, sakinah mawaddah warahmah, berkah anak cucu mantu kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berkah usaha dan rizki kita, diberikan rizki yang halal, yang barokah, yang banyak, yang mudah digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi maksud dan tujuan kita dimudahkan jalannya, dan ketika kita sudah mendapatkannya Allah menitipkan berkah di dalamnya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajiannya santunan Mi Haji ya? Oh, maulid juga. Emang udah maulid, Bu? Tanggal berapa kemarin? Tanggal berapa Karang? Nah, bingung. Baik, karena kita mengadakan santunan dan juga sekaligus maulid, emang ini termasuk bulannya bulan maulid. Bulan apa nih? Rabiul Awal. Rasul kita lahir tanggal berapa? Tanggal 12. Tahunnya, Bu? Tahun gajah. Gampang dah ngingetinnya, tahun gajah. Apal namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin semua. Saya yakin udah hafal, betul ya? Ada di catatan buku mana meren? Bukunya udah pada hilang, jangan-jangan ini kebanjiran. Jadi karena kita memperingati maulid ditambah dengan ada santunan, emang cocok, Ibu. Karena santunan itu buat anak-anak yatim dan juga du'afa, ini titipannya Rasulullah kepada kita orang-orang beriman. Menjadi yatim tentu bukan pilihan. Nggak ada orang yang lahir pengen jadi yatim masih kecil. Tapi kenapa ada? Ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala sekaligus menguji ibu-ibu sekalian yang berada di sekitar sini. Ada nggak perhatiannya? Kalau cuman ngaku cinta sama Rasul tapi kurang perhatian sama anak yatimnya, berarti cinta sama Rasulullahnya bohong. Rasul merupakan anak yatim terlahir, Ibu.
Jadi kalau misalkan kita cinta kepada anak-anak yatim, maka kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku ini kata Rasulullah bersama orang-orang yang mengkafil, orang-orang yang mau perhatian, orang-orang yang mau ngasih penghidupan kepada anak yatim seperti ini di surga. Deket banget Bu. Ya. Rasulullah memberikan isyarat dengan dari telunjuknya dan jari tengahnya. Saking dekatnya kita sama Rasulullah. Berarti udah deket banget kita sama surga. Amin ya Rabbal. Bahkan satu ketika ada sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya udah berdoa lama banyak tapi kayaknya belum diijabah. Susah banget kayaknya doa-doa saya diijabah sama Allah. Belum dijawab-jawab sampai sekarang. Yang kedua, kayaknya hati saya udah keras membatu, kagak lembut lagi. Kan ada orang Ibu, kalau dapat nasihat itu bukan berubah, makin jadi. Kalau dikasih nasihat disinggung sedikit amal buruknya baper. Ambek-ambekan dewekan gak jelas. Padahal guru kita ngomong ngalor dia ngidul. Nggak ada yang begitu? Bukan orang sini pasti. Orang sini mah insya Allah kelihatan dari depan ini orang-orang solehah semua. Ahli ngaji semua, betul ya? Kelihatan Bu, beda. Mau ngaji di sini, mau ngaji di Al-Huda sama kayaknya orangnya. Lah emang di mana-mana yang ahli ngaji mah begini aja mukanya. Emang ini aja orangnya. Mau di mana kek, ya? Mau di Blok O ini orangnya. Mau depan sono sama, mau Kirana Cikarang sama kayaknya. Enggak jujur. Jadi gampang banget ngapalin ahli surga mah. Betul ya? Di dunia ge kagak asing mukanya. Sering nongol di majelis ilmu. Sampai surga ge sama. Betul ya insya? Yakin, saya mau yakin. Kalau kagak masuk surga mah rugi Bu. Bohong banget. Ya. Karena amalan yang sudah dilakukan mendekatkan kita ke dalam surga insya Allah. Nah sahabat ada yang nanya sama Rasul, ya Rasul, hati saya kayaknya susah banget dapat nasihat. Rada kurang nerima kalau ditegur lagi salah. Ada sebabnya kata Rasulullah. Sebabnya karena kita jauh dari Allah. Yang kedua karena kita kurang perhatian sama anak yatim. Mau nggak tahu obatnya kata Rasulullah? Imsahi ra'sal yatim. Yang pertama Ibu, kalau pengen kita hatinya lembut, gampang banget ditegur orang, bahkan ditegur oleh Allah, baru sedikit aja dikasih sinyal kita langsung balik tobat kepada Allah. Yang kedua, kalau pengen setiap pinta kita, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, imsahir ra'sal yatima, usap kepalanya anak yatim. Bukan cuma diusap, usap keplak gitu. Bukan begitu. Ternyata Ibu, ngusap anak yatim enggak semua tangan bisa. Asep nih alhamdulillah lama ngajar di pondok pesantren yatim. 11 tahun kira-kira di Al-Latifah. Kalau ada donatur nih bawa anaknya, keluarganya ke pondok, ya, itu enggak semua mau megang kepala anak yatim Bu. Karena mungkin barangkali ada sebagian orang nganggap anak yatim ini apaan sih gitu. Kumuh, betul ya, rada longor, ya kalau bahasa sininya bader, betul nggak Bu? Betul? Jangan kaget di mana-mana anak yatim lagunya kayak gitu. Ibu mah cuman baru ngelihat doang, kita mengurusin Bu. Bertahun-tahun sama tuh bocah, bukan cuma satu, puluhan. Macem-macem dah lagunya, Masya Allah. Ada toren dimasukin Bu. Digelindingin tuh toren. Masuk 5 orang di situ. Kurang puas taruhin rinso sama air. Udah semuanya berbusa. Kita kan ngeri ya. Dia mah ngakak-ngakak aja tuh pas keluar 5 orang. Nah lu. Sabun semua isinya. Masya Allah bocah. Pintu WC tahu? Biasanya kan pakai plastik.
Betul ya, itu pintu WC nggak pernah kauran sampai seminggu paling jago. Ini kenapa kita capek amat beli pintu WC, setiap minggu beli ganti. Kata Pak Kiai, panggil tukang las, Sep. Panggil kita tukang las, ganti pakai pintu besi. Udah tempel pintu besi semuanya, Bu, panggilin bocah, panggilin. Sini loh. Tuh, sekarang udah jadi pintu besi, lu grandulin. Beneran digrandulin loh, Bu. Ngeng joger. Itu anak yatim, Bu. Jadi kalau misalkan mohon maaf, kalau udah ada anak yatim biasanya tambah yatim piat. Kenapa emang? Hapunten Ibu. Bapaknya nggak ada, dia nyari duit, ibunya berarti kan. Dititipin sama engkongnya atau neneknya tuh. Di rumah engkong neneknya nggak pernah dilarang, apa yang penting anteng, betul Bu. Jadi nggak ada larangan, tiba-tiba sekarang masuk pesantren, ini kagak boleh, pening apalah dia. Makanya jangan heran udah, macem-macem lagunya, yang berantem, hobi banget berantem. Macem-macem Ibu. Tapi kabar dari Rasulullah, kalau kita pengen cepet hajat kita terkabul, kalau pengen hati kita rada tenang, rada adem, rada lembut, suruh kita ngusap kepala anak yatim. Dipeluk Ibu. Datang nih orang satu keluarga pada nongtot jatuh di pagar besi. Ditanya, ngapa emang pada nongtot ngeliatin orang pada datang sama keluarganya? Pengen Ustaz, saya pengen banget tuh digandeng tangannya satu tangan kanan ibunya, tangan kiri digandeng sama bapaknya. Itu kan nggak pernah terjadi sama mereka, Bu. Halo? Kalau kita ingat gitu, sedih nggak kita? Karomahnya jangan tanya, Bu. Ya, anak-anak yatim serem-serem karomahnya. Sering pada bercanda kan? Kita ceritanya lagi daurah bahasa Arab. Baru seminggu belajar bahasa Arab ada yang nyeletuk, Ustaz, bosan belajar bahasa Arab sama Ustaz. Lah, tengil banget lu. Pengen kita ngomong langsung sama orang Arab, bingung kita, Bu. Nyari orang Arab di mana? Di Cibitung. Nah, ya udah doa aja, mudah-mudahan siapa tahu ada orang Arab keder nyangkut di Alimah di Latifah, kan begitu ya? Di Cibitung. Berdoa dia, Bu. Berdoa dari hari Senin, hari Jumat datang jawaban Allah. Tiba-tiba ada 5 orang dari Yordan, Ibu, mampir di pesantren. Coba itu. Beneran ada orang keder, 5 orang lagi nggak satu. Alhamdulillah. Macem-macem deh tuh. Ada yang jadi perwira, ada yang pengusaha. Perwira 2 orang, dobit dia bahkan. Setingkat kok jenderal. Orang Yordan. Misinya dakwah di sini, Masya Allah. Betulan mampir. Dah selesai. Lagi ini yang mungkin agak epik, Bu. Ustadz, ngapa? Kita udah lama kagak jalan-jalan. Terus pengen atuh jalan-jalan. Kita mah cuma cengar-cengir, Ibu. Pengen kemana? Pengen ke Dupan. Ya ilah. Duit dari mana? Ada mah dupan masjid, ya dupan pesantren. Itu mah depan Ustaz. Kata Pak Kiai, inget banget saya, Pak Kiai Jenal. Yaudah, kalau gitu doa dah bareng-bareng nanti ya. Mudah-mudahan diijabah sama Allah. Beneran loh Ibu, jam 3 udah digeprakin sama abang-abangannya tuh. Pada bangun. Doanya kita dengerin, beneran minta doa pengen kedupan. Itu kita ada ketawanya, ada sedihnya. Ya Allah pengen kedupan atuh amin katanya. Serius tapi doanya. Kita mah jujur aja ada yang nangis tapi ini bocah bener-bener dah. Ya, doa dia tuh. Hampir 1 minggu berdoa, tiba-tiba Ibu hari Ahad, pagi-pagi ba'da subuh parkir mobil 2 bus. Ini ngapain mobil ngalangin pesantren? Betul ya? Parkir ngapain berhenti? Oh barangkali ada, kali kan di depan ada pabrik Sanova, di belakang ada pabrik kardus. Oh barangkali ada yang mau family gathering kali. Kita mah begitu. Turun tiba-tiba seorang ibu tuh sama anaknya. Nyamperin sama Pak Kiai. Pak Kiai, hapunten, hari ini anak saya ulang tahun.
Dia pengen ngajak anak santri. Masya Allah. Kemana ibu? Ke Dufan. Umi Is langsung nangis, Pak Kiai nangis, kita gen nangis sambil ketawa. Bocah mah hore ke Dufan. Padahal bukan karena bukan bu. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak tanggung, 2 bus datang. Bukan cuma tuh bocah ke bawah semua, tetangga-tetangga karena kurang masukin aja udah masuk, dapat berkahnya. Yang ketiga bu, lagi nih abis ujian ceritanya, ini bahkan udah banyak, santri kita udah 100-an lebih waktu itu. Ustadz, ngapa lagi kata kita? Pengen jalan-jalan atau mau kemana lagi? Pengen ke taman safari, tambah parah ibu. Taman safari kata gitu. Kemarin Dufan. Ya udah doa lagi ibu. Besok Masya Allah ibu, hari Ahad nih ada 3 bus parkir depan pesantren. Ada komunitas ibu-ibu di Lipo Cikarang, ya. Ini anniversary, pengen ngajak anak santri yatim pergi ke taman safari. Kita dapat bajunya warna kuning itu. Aduh ya Allah, kagak berhenti dah kita nangis. Ya, ini karomahnya anak-anak yatim. Jadi kalau dia udah mulai ngangkat tangan, doanya rada serius biar kata lucu, ya, tapi betul-betul didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, anak yatim mah nggak mesti gede. Ibu setiap Jumat barangkali ada 5.000, 2.000, tapi rutin kasih dia ada. Berkahnya luar biasa. Nah, nih 2.000 goceng, gede nggak kira-kira? Mah kalau kita hitung ya, seminggu goceng hari Jumat kita kasih, nggak 1.000 setiap hari. Tapi kan ketika dia dapat bersyukur nggak dia? Bersyukur bu. Ini titipan Allah dan titipan Rasulullah buat kita. Hebatnya anak yatim. Kalau kita ingat Rasulullah, Rasul adalah anak yatim. Maka kalau kita cinta sama titipannya nih anak-anak yatim, Masya Allah luar biasa. Cuman saya pesen banget nih sama panitia. Kalau ngadain santunan, pengantin utamanya siapa kira-kira? Santunan anak yatim. Berarti siapa pengantinnya? Anak yatim. Tapi panitia suka lupa tuh. Pengantinnya dia, tapi terkadang mohon maaf, kita tidak memuliakan pengantinnya. Ya, berisik bader gitu kan, lari-larian, diomelin sama kita. Diam. Enggak gua kasih loh. Baris. Bahasanya kasar, enggak lembut, matanya melotot, mukanya merah, padahal itu pengantin utamanya. Banyak saya saksikan ini bu, kesalahan panitia ketika mengadakan santunan anak yatim. Jangan kaget, anak yatim di mana-mana sama. Kenapa ayat Qur'annya larangannya apa coba? Fa'ammal yatima fala. Jangan dibentak bu, dibentak aja jangan, apalagi dicubit, apalagi digaplok. Dibentak aja jangan. Wajar kalau dia nggak tahu tata krama, sopan santun, nggak ada yang ngajarin. Maka kita hadir buat ngajarin dia pada tuh begitu insya. Jadi kalau pengen akrab kita deket sama apa yang kita inginkan kepada Allah, maka dekati anak yatim, minta doa barokahnya insya Allah. Nah ketika kita bicara tentang permintaan bu, setiap kita kan punya, ada hajat, ada kepengen. Namun seolah-olah selama kita berdoa minta kepada Allah kayaknya belum dijawab, belum diijabah. Sering gitu gak sih punya perasaan? Hah? Ya Allah minta kaya atau sampai karang belum kaya. Halo? Gitu gak bu? Atau jangan-jangan orang sini mah gak minta kaya? Saya emang gak kudu kaya, ya Allah yang penting cukup, begitu. Betul? Cukup buat bangun rumah 2 tingkat. Cukup buat pergi haji puroda. Halo? Enggak usah kaya hidup mah, betul bu? Yang penting mah cukup. Ya, pengen beli mobil cukup duitnya. Begitu gak sih?
Ternyata terkadang kita minta banyak sama Allah udah lama tapi belum Allah kasih, Bu. Ada sebuah kisah nih, Bu, yang barangkali menjadi inspirasi buat kita. Syekh Ibrahim bin Adham, seorang ulama nih, Bu, tabi'ut tabi'in luar biasa, yang waro, yang alim gitu ya. Beliau pernah melewati pasar Basrah di Irak. Marra Ibrahim bin Adham bisuqil Basrah fajtama'a alaihin nas. Ketika beliau lewat sebuah pasar di Irak di Basrah sana, kemudian berkumpullah manusia nih. Orang-orang pada ngumpul, ibu nanya sama beliau, "Ya Aba Ishaq, malana nad'u wala yustajabu lana." Kami seringkali berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi kayaknya belum diijabah. Belum dijawab sampai sekarang. Dijawab sama beliau, ibu, kenapa doa-doa yang kalian minta, yang kalian panjatkan belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'anna qulubakum matat bi'asyrati asya. Karena hati kalian ini keras membantu dengan 10 perkara. Jadi penyebab kenapa kita enggak diijabah doa-doanya, selain barangkali tadi ya, ada harta haram, na'udzubillah. Kan begitu, ini salah satu biang kerok yang gak bakalan nih doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada 10 sebab, ibu, yang bisa menyebabkan hati kita mati. Padahal kalau kita bermunajat kepada Allah, kan 3 tuh sebetulnya jawaban Allah tuh, kata Rasulullah. Yang pertama, doa itu diijabah sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, doa itu ditangguhkan ijabahnya oleh Allah, enggak hari ini, enggak besok, barangkali nanti. Yang ketiga, pasti diganti pada hari kiamat nanti, Bu. Karena doa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang sudah minta kepada Allah, maka dihitung beramal soleh. Enggak mungkin enggak dijawab, Ibu. Enggak mungkin. Pasti dijawab. Ada yang dijawab di dunia, ada yang di akhirat. Paham ini? Paham? Ada yang cepat jawabannya, ada yang nanti, ibu, bahkan ketika kita minta udah lupa kapan mintanya, kapan amal solehnya, bertahun-tahun kemudian baru dapat jawabannya. Ada yang begitu, banyak kisahnya. Nah, kata Imam Ibrahim bin Adham, beliau bilang ada 10 perkara. Yang pertama, araftumullaha walam tu'addu haqqahu. Kalian kenal Allah tapi tidak menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih haknya Allah? Haknya Allah itu ditaati dan diibadahi, ibu. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 kita udah hafal ayatnya nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sebagian kita, ibu, mohon maaf, ada yang cuman nganggap ibadah itu pas ada di masjid, ibadah itu cuman ada di musola, ibadah itu cuman ada di majelis. Padahal ibadah itu buat orang beriman dimanapun, kondisi apapun dan seperti apapun kita bisa melakukan ibadah. Betul, Bu? Ibu udah berumah tangga, udah? Ada yang belum? Udah semua. Ibadah ibu yang luar biasa di rumah tangga tuh banyak nggak? Banyak banget dah. Nggak usah yang ribet-ribet, Bu. Nggak usah yang ribet-ribet. Suami ibu kalau ngelihat aurat perempuan yang bukan mahramnya, dosa apa pahala? Dosa apa pahala? Dosa apa pahala? Dosa. Kalau dia ngelihat kepada sesuatu yang emang halal, pahala apa dosa? Pahala apa dosa? Pahala. Ibu mah gak usah muter tasbih baca Quran, pakai baju yang aneh-aneh depan suami jadi pahala. Tahu baju yang aneh, Bu, ya? Gampang gak? Gampang. Nyeduhin kopi, ibu, ngasih dia kopi nih pagi-pagi, ngasih dia air putih dah, itu jauh lebih baik ketimbang kita puasa sunnah. Jahitin kancingnya, Masya Allah. Kenapa sih kita nih perempuan yang udah bersuami kalau mau puasa sunnah kudu izin dulu sama suami? Ngapa coba, ayo Mbak, besok saya pengen puasa sunnah, Bapak ada perlu nggak?
Kalau kata dia kagak, puasa kita. Tapi kalau kata kita buka semuanya. Halo? Buka puasa maksudnya. Kalau puasa sunnah. Betul, Bu. Ibadah bukan tuh? Ibadah. Bahkan ibadah yang paling panjang dalam agama kita adalah nikah. Yang setannya nih, Bu, kalau dia bisa godain orang sampai berpisah antara suami istri yang udah halal, iblis nih kalau mimpin rapat dia udah nyediain nih bangku yang deket sama dia. Berarti pangkatnya paling tinggi di mata dia. Siapa nih yang duduk di sini? Bukan yang berhasil godain orang kagak sholat. Bukan orang yang berhasil dia nih godain enggak sedekah, bukan. Tapi setan yang berhasil misahin suami istri yang udah halal. Maka kita prank dah. Ya, kalau kita lagi duk-dek baik sama laki, jangan kalah sama setan. Bilang sama dia, gua prank lu, enggak jadi lu naik pangkat. Gampang akur lagi, Ibu. Kemana kalau misalkan kita lagi berantem sama suami, Bu? Kemana yang kita datengin? Nih, masjid sama musola. Cari ustazah. Jangan malah kita update laki blow on. Coba tuh. Satu perumahan baca. Laki si Sarboa blow on. Kata siapa? Kata dia sendiri. Lah kalau lakinya blow on berarti bininya PA, betul. Ngapain mau nikah sama orang blow on? Betul ya. Tuh, salah semua enggak? Awas nih Ibu, jangan dibiasain gampang update status, takut kelepasan. Kalau pas lagi dukdek sama suami, kita takutnya buka aib keluarga. Awas ini, awas. Ya. Masya Allah, sabar ya Allah, jangan sampai jempol gitu. Tahan ya Allah, jangan. Istighfar aja, astagfirullahalazim. Banyak yang nanya, ngapa ce, betul? Kunaon ce? Betul Bu? Itu si bapak, wah mulai dah repot. Jangan. Ibadah bukan tuh? Ibu ngurus anak, ibadah bukan? Ibadah. Ibu ngelapin jendela, mau ngelapin lantai rumah, ibadah bukan? Ibadah, Bu. Jadi jangan dikira ibu ngerjain apapun di rumah enggak ibadah. Meskipun itu kebutuhan kita, bayangin coba. Jadi ibadah buat orang beriman luas cakupannya. Suami kita bekerja ibadah, Ibu. Apa yang bedain kita dengan orang-orang kafir? Tujuan dan juga prosesnya. Kan begitu ya. Kita yang ingetin Pak, meskipun Bapak nggak pulang bawa duit banyak, yang penting mah halal. Waduh, dikasih duit banyak Ibu nih tiba-tiba jogrek, nanya nggak kira-kira? Apa yang ditanya? Benar? Nggak begitu Gia. Pertanyaannya bukan begitu. Masih ada sisanya begitu. Biasa gajian misalkan UMR 5 juta, tiba-tiba dikasih 10 juta. Waduh, seneng gak kita Bu? Seneng. Pertanyaannya apa berikutnya? Duit dari mana? Betul? Masya Allah, lain dah ahli ngaji mah pertanyaannya. Betul ya? Betul Bu? Kalau dikasih tahu sama dia, ini mah duit kelebihan mah. Udah, nanya lagi enggak? Enggak, udah dah, yaudah. Tanya Bu, ingetin suami kita. Tapi kalau misalkan ngelihat istrinya soleha begini mah yakin dah. Insya saban hari ditepakin pundaknya. Betul ya? Jangan bawa harta haram. Mamah bisa qanaah dan sabar sama anak-anak. Jangan berani bawa harta haram meskipun sekecil ke dalam rumah tangga kita. Masya Allah, insya. Ini kalau misalkan suami dipesenin gitu sama ibu nih, anteng gak dia kerja? Anteng Pak. Udah Pak, kalau capek gak usah lembur. Begitu gak Bu? Suami kita mau lembur ditahan gak? Emang itu doa kita, betul ya? Ya Allah kasih lembur atau selembur-lemburnya, kan begitu ya?
Kalau perlu Sabtu Minggu masuk baik gitu. Amin ya Rabbal. Satu nih Bu, ibadah ya. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma dibatasi oleh tempat. Bukan cuma di masjid, bukan cuma di musola, bukan cuma di majlis, di mana aja kita jadi ibadah. Yang kedua, kenapa hati kita keras membatu? Wa za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatahu. Kalian katanya bilang cinta sama Rasul, tapi kalian malah meninggalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah Rasulullah banyak Ibu. Ya, kita sering mengklaim diri kita nih ahli sunnah, banyak mengerjakan pekerjaan sunnah, tapi mohon maaf, hati kita malah ditiup digoda sama setan. Udah kita banyak melakukan pekerjaan sunnah, lisan dan juga pikiran kita justru merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain ini enggak pernah diajarkan Rasulullah. Pasti tipu daya setan. Kita ini dituntut jadi orang baik Bu. Harus jadi orang benar. Tapi kalau ngerasa diri paling benar, paling baik, biasanya cenderung merendahkan orang lain. Kita harus soleha, tapi jangan pernah ngerasa diri paling soleha nih. Sekiranya Cibitung, repot. Kalau kita ngerasa diri paling soleha, udah pasti ada tipu daya setan dalam hati kita yang akan menghancurkan kebaikan-kebaikan kita. Kan terkadang mohon maaf ada orang yang suka tertipu dengan amal solehnya. Enggak bisa ditipu, dia berbuat jahat, ditiupkanlah ujub dalam hatinya agar dia tertipu dengan kebaikannya. Udah bagus ahli ngaji, nyela orang, enggak pernah ngaji, ahli neraka, no. Udah bagus datang ke pengajian, ahli ngaji, ahli majelis, nyela orang yang belum pernah nyampe ke majelis. Dia mah jangan diajakin, nggak bakal mau, emang begitu ahli neraka mah tuh. Udah bagus dia ahli sedekah, merendahkan orang yang belum pernah sedekah. Emang dia mah pelit, nggak kayak gua. Tuh, ketipu nggak dia Bu? Ketipu nggak? Ketipu. Nih gua nih bacaan Qurannya paling bener masih ikro ya ikro. Udah bagus dia bisa baca Quran Bu, tapi ketika sudah merendahkan berarti dia bertentangan dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini? Kan banyak kita dengar, ya mohon maaf. Nih saya ahli sunnah. Yang lain berarti enggak sunnah, bid'ah, sesat semua. Cilaka begini. Udah bagus dia pecinta sunnah, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, kepleset lidahnya merendahkan saudaranya. Ini yang disebut kita ngaku cinta sama Rasul, tapi akhlak dan lisan kita bertentangan dengan yang diajarkan Rasulullah. Paham Ibu? Paham? Emang kalau ditanya apa yang dilakukan Rasulullah harus kita ikutin semuanya? Ada yang haram Bu. Waduh, Ustadz Asep sesat lagi. Contoh, Rasulullah enggak pernah mau nyolatin mayit yang masih punya utang sebelum ditanggung utangnya sama orang lain, sama saudaranya. Itu kebiasaan Rasul Bu. Rasul enggak pernah mau nyolatin si mayit yang masih punya utang sebelum utangnya ada yang nanggung. Rasul enggak mau nyolatin. Lah kalau kebiasaan itu dipakai sama kita, repot enggak? Lah kayaknya enggak ada yang disolatin udah. Setiap yang tinggal ada yang punya utang. Punya utang semua yang tinggal. Betul Bu? Terus kita mau emang nanggung utangnya? Nah ayo coba. Ya? Betul? Ini nggak boleh. Contoh lagi. Rasulullah ketika beliau meninggal dunia berapa istrinya? 9. Umat Rasul boleh nggak nikahin 9 orang? Berapa paling banyak? 4. 1 ge ora habis. Halo, diem baik. Ini mah contoh Bu ya. Betul ya?
nggak boleh, haram hukumnya, betul. Puasa, kalau kita ngedenger azan maghrib, buka puasa dulu atau lanjutin puasa? Rasulullah sering melakukan langsung puasa lagi, puasa wisol. Tapi buat umatnya haram. Paham Ibu? Paham? Jadi jangan juga kita bilang sunnah kerjakan semuanya, belum tentu ya. Yang nanti akan memberatkan kita di sini, kalau emang masih bisa kita istilah kata meringankan, maka ambil yang paling ringan. Rasul ini pakai siwak Ibu. Bahkan ada hadisnya. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki indas sholat. Seandainya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, aku akan perintahkan mereka bersiwak ketika mau melaksanakan sholat. Orang Indonesia pakai siwak bisa? Biasa nggak pakai siwak? Zik masuk. Jigong mulu. Jigong sendiri Ibu. Makan pakai tangan, hukumnya apa? Hukumnya apa? Ibu datang ke hotel, pakai tangan, pakai sendok. Padahal yang paling higienis yang mana, sendok apa tangan? Kenapa tangan? Hah? 3 mulut doang tangan kita yang kita pakai Bu. Mulut kita, mulut suami, sama mulut anak. Betul? Lah kalau tuh sendok di hotel udah berapa mulut yang dipakai tuh? Lebih serem mana? Sendok apa tangan kita? Hah? Emang pernah ngeliat ibu orang pakai sendok langsung buang, sendok pakai buang? Ada? Enggak ada, betul ya? Paling keren tangan. Tangannya yang paling higienis Bu, cuma 3 mulut kadang. Mulut kita, mulut suami kita, mulut anak-anak kita. Tapi kalau sendok di hotel yang dipakai tuh, mulut siapa aja di situ? Udah nggak kehitung. Kebayang jigongnya. Sama kayak orang pakai siwak. Yang disebut jorok yang mana? Kalau siwak kita dipakai orang jorok. Lah kalau mulut kita doang yang pakai. Udah gitu cuci, jangan juga taruh. Seminggu taruh. Iyalah. Serem itu juga. Karena di sini nggak biasa, betul ya? Jangan dipaksakan, khawatir justru nanti jadi fit. Paham nih Bu? Paham? Nah gitu kira-kira. Nih, jadi yang kedua, kalau kita bilang cinta sama Rasulullah, maka sayangin orang-orang beriman Ibu. Karena Rasul mengajarkan itu. Kalau ada hati kita benci, iri, dongkol, ama orang beriman enggak sembuh-sembuh, batasnya paling lama 3 hari, berarti kita membelakangi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berantem sama temen boleh, batasin cuma 3 hari selesai. Nyapa kalau belum bisa di dunia nyata, paling kagak di dunia maya. Assalamualaikum, sehat ce, sehat. Hampura, kalau misalkan kemarin ada melakukan khilaf, oh ya nggak apa-apa, sama-sama. Enak nggak begitu? Enak. Kalau diikutin hawa nafsu kita, berantem mulu kita sama temen Bu. Nggak mungkin kita dapetin temen komunitas yang sesuai dengan apa yang kita pengen terus, nggak ada. Kita nyari orang di dunia ini nih soleha banget, pasti ada celahnya sedikit banyak. Kalau kita nyari orang tanpa celah nggak bakal dapet. Yang benar itu hati kitanya yang dilapangin. Kita kalau ngeliat orang nih manusia biasa, jadi wajar kalau dia melakukan salah. Ada salah ucap, salah bertindak barangkali. Betul ya? Kadang kita ngeliat orang cara jalan aja salah kok Bu. Aneh memang. Yang ketiga, lanjut. Lanjut. Sampai jam berapa? Sampai jam 11. Setuju ya? Yang ketiga nih, kenapa kita keras membatu hati kita, enggak lembut? Wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihi. Kalian nih sering baca Quran tapi tidak mengamalkan ilmu Al-Quran. Contoh Bu, Al-Quran langsung mengajarkan kita, Allah sendiri langsung yang mengajarkan kita, kalau kita mau bertamu, baru mau. Apa kata Allah?
Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu burutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Orang beriman, janganlah kalian masukin rumah selain rumah kalian sampai tuan rumah itu hatinya nyaman. Jadi kalau kita mau bertamu dari rumah udah kita hitung, kira-kira kalau saya datang sekarang tepat enggak ya waktunya. Jangan-jangan nanti si tuan rumah kurang berkenan akhirnya jadi dosa. Tuan rumah nyambut kita kepaksa. Senyumnya guys senyum kecut banget. Ada nggak bu senyum kecut? Hah? Senyum tulus sama senyum rada-rada kecut beda nggak? Beda ya? Kalau senyum tulus gimana bu? Simetris kiri kanan sama tinggi. Tapi kalau senyum kecut rada tinggi sebelah. Ini sebelum kita mau bertamu kata Allah, hitung dulu kalau kira-kiranya saya datang tuan rumah berkenan apa kagak. Jangan sampai muka dia kecut, ibu kita lihat. Dia kagak berkenan kita kesinggung. Betul? Bukan jadi pahala silaturahmi kalau begitu mah jadi dosa. Tuh. Wa tusallimu ala ahliha. Kalau kita kira kayaknya bisa dah saya pengen silaturahmi, dia memang senang didatengin rumahnya. Lagi ngasok kayaknya, lagi libur datang sampai rumah wa tusallimu ala ahliha. Ucapkan salam, jangan nyelonong boy, langsung mas. Biar kata itu rumah saudara kita. Ngucapin salam dulu. Berapa kali ngucap salam? Berapa kali? Kalau 3 kali nggak dijawab ngapain? Balik lagi apa ngintip? Ilmunya sih balik lagi, betul ya? Kenyataannya malah ini kemana sih gitu. Saya mah cerita bukan orang sini ya. Orang sini mah insya Allah sama. Quran nih bu. Ya ini Quran ngajarin detail. Sampai-sampai Al-Quran ngajarin cara jalan bu. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Berjalan tuh mbok iya kudu tawadu gitu. Nah berarti ada jalan orang yang tengil kita lihat. Ada orang yang kesinggung karena jalan kita loh. Hati-hati. Orang kalau misalkan sombong sama tawadu, naruh tangan lagi ngomong sama kita di mana? Kalau orang sombong di mana naruh tangannya bu? Di sini, betul ya? Kalau bisa tinggian dikit diketek tuh. Bener? Kalau orang tawadu di mana naruh tangannya? Di mana bu? Di depan. Kita dipanggil sama bos, kira-kira naruh tangan kita di mana? Di pinggang atau di depan? Di depan. Kita ngasih sinyal orang yang di depan kita ini orang mulia, orang yang saya muliakan, saya hormati. Tapi kalau kita jadi bos, ngomong sama karyawan, dipanggil karyawan nih, suruh naik, di mana tangannya nih? Oh, iyalah. Ini jali telunjuknya lentik bang. Sampai ngacung-ngacung semua. Sini loh. Saking lentiknya. Betul bu? Betul? Cara jalan sampai diajarin sama Allah. Langsung itu dalam surah Luqman. Berarti ada cara jalan yang kagak baik bu. Cara jalan orang sombong gimana coba bu? Wah, ada nggak cara jalan orang sombong? Ada, dari jalan aja udah kelihatan. Di ketiaknya seolah kayak ada bola. Wow. Pengen kelihatan gagah. Kalau ngomong suaranya tinggi. Betul? Jangan. Inna ankarol aswati la sautul. Suara keledai pernah dengar nggak bu? Nggak pernah dengar sih. Itu suara paling jelek itu kata Allah. Karena suaranya tinggi banget tuh. Jelek banget suaranya. Udah nadanya jelek, suaranya jelek.
Kalau dia berbunyi setan yang lewat. Kan kita suruh istighfar. Suruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diajarkan Rasulullah kalau bunyi keledai yang berbunyi. Beda kalau ayam bekokok. Kalau ayam bekokok yang lewat siapa? Malaikat rahmat. Karena ayam bekokok biasanya sebelum subuh ayo yang bangun tahajud kira-kira begitu. Ya. Makanya orang kita dulu nenek-nenek moyang kita ngajarin kalau kita tidurnya kesiangan, apa dia bilang? Habis rezeki lo dipatokin. Mosok kalah sama ayam, betul ya? Iya. Balik lagi ke laptop. Ini Quran, Bu. Kalau jalan biar bener, biar kelihatan tawadu. Kalau bicara jangan suka angkat suara. Siapapun kalau ngomong sama kita suaranya tinggi baik kagak remen kita, Bu. Pengeng kok. Aduh, ilah pekak nanti kuping kita, betul ya? Resep nggak, Bu? Sama orang yang kalau kita ngomong tinggi baik suaranya. Atau suaranya rendah tapi tinggi baik dirinya. Ada yang pelan tuh, kelihatannya sopan banget. Saya mah biasa aja, punya duit banyak. Emas saya banyak tuh. Ada yang kagak ngomong bahkan tapi nyakitin, betul ya? Sehat Ibu, sehat. Iya. Gelangnya banyak, betul ya? Masya Allah. Kalungnya sampai berjejer. 1, 2, 3 tingkat. Padahal sepuhan semua. Ayo mampir ke rumah. No, rumah saya baru. Di sini saya baru beli. No, beli lagi. Itu yang kemarin miskin tuh saya beli tuh. Ngomongnya sih enak pelan. Tapi tengilnya nauzubillah, betul Bu ya? Jangan. Itu pun sama. Ada tinggi intonasinya, ada yang tinggi meninggikan dirinya, gitu. Ini diajarkan sama Quran. Bahkan Rasulullah dalam surah Al-Furqan ayat 30 kan pernah ngadu. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ini umat saya dikasih Quran tapi malah Quran diabaikannya. Kan kenapa umat kita nih kagak nyatu, Ibu? Suka berpecah belah, Qur'annya kagak dipakai. Betul ya? Kenapa kita mundur, enggak maju-maju nih kaum muslimin, Qur'annya ditinggalin. Amu saudara seneng banget berantem. Bukan seneng banget nyampur begaul. Udah kalau misalkan masalah fikih mah banyak bedanya pantes. Udah yang penting mah Allah dan Rasulnya. Betul ya? Jangan cuma gara-gara hal sepele yang masih itu ikhtilaf ulama kita malah ribut, nggak kelar-kelar Ibu. Jangan suka pusing sama amalan orang. Setuju? Udah cara dia mencintai Rasul dengan banyak baca berjanji, baca maulid tiba, udah silahkan. Ekspresinya yang penting nggak salah ini baca. Kalau diartiin semua terjemahannya bagus semua kok, menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa salahnya? Bedanya kalau misalkan yang satu bacanya pakai bahasa Arab, yang satu terjemahannya. Kenapa yang ini seolah salah ini kagak? Betul Bu? Betul? Solawatan mau bareng-bareng mau sendiri, yang penting baca solawat udah selesai. Kalau sendirian makanya rada malas, kalau bareng-bareng kan enak tuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan enak kalau barengan Bu. Biar tambah rame. Ada rebana, tabokin rebana Bu. Ben tabok namanya gitu, betul. Ben kepret, betul ya. Tambah rame silakan. Itu ekspresi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kan nadanya masih sesuai dengan tuntunan, betul ya? Lirik-lirik yang disampaikannya sesuai dengan tuntunan, monggo dipersilahkan Bu. Rahmatun lil alamin, silahkan. Itu ekspresi cinta kita kepada baginda Rasulullah. Ada yang suka baca Yasin malam Jumat? Ada? Terusin, masih bagus. Seminggu ada yang kita baca meskipun surat Yasin. Yang rempong-rempong udah baca belum? Jangan-jangan lu kagak baca, cuman rempong doang. Halo? Lah dia mau yang kita rempongin masih bagus. Seminggu sekali baca Yasin. Lah kita yang rempong udah baca apa? Halo? Rugi nggak Bu?
rugi. Baca ratibul hadat, ratibul atos. Udah bagus dia baca zikir pagi sama sore. Kita yang saban aring rempongin dia udah baca belum pagi sama sore zikirnya. Betul? Nah begitu Bu. Jangan dah. Ini tuntunan Quran. Jangan ribet sama amalan orang yang barangkali bahkan bisa lebih kuat nanti dan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah karena dia nggak pernah ngerempongin amalan kita. Kita masih sibuk banget ngerempongin orang bahkan mencela orang lain. Tuh Bu. Jangan-jangan bukan dianya yang salah, hati kitanya yang belum benar ngelihat saudara kita. Setuju? Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa tuh? Yang keberapa? Satu apa satu? Satu? Dua? Tiga? Innalillah wa inna ilaihi. Baru tiga udah pada. Yang keempat dah langsung. Wa akaltum ni'amallah wa lam tu'addu syukraha. Kata Ibrahim bin Adham, kalian banyak menikmati nikmat fasilitas Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menunaikan syukurnya. Bu, barangkali kalau kita ngikutin hawa pengen kita mah ini pemberian Allah teh kagak berasa. Padahal kita udah dikasih rumah, kita mintanya rumah yang pengen di Grand Wisata. Tapi kemampuan kita baru Kirana. Itu rumah di Kirana gak bakal enak kita tempatin Bu. Saban hari kita cuman ngeluh aja melaki. Pak ya elah rumah ini tipe strategis amat. Betul? Tipe serba deket. Betul Bu? Tipe strategis kan sebetulnya enak ngolok tenaga. Ya gak sih? Buka pintu ruang tamu, betul. Geser kanan kamar tidur, maju ke belakang selangkah langsung dapur. Samping dapur kamar, saking dekatnya dapur sama kamar mandi, suami kita buang air, kita bisa ngobrol sama dia. Keren nggak Bu? Nah kalau di Grand Wisata kagak begitu, betul ya? Masak apa mah? Kan begitu ya? Masak orek, alhamdulillah. Lagi cemplung gitu. Kalau disyukurin mah nikmat Bu. Betul. Lah kalau kita cuman di otak kita pikirin Grand Wish. Rumah kita di Kirana. Jangan di Grand Wish, di Kirana. Gimana caranya yang di Kirana ini penuh syukur kita. Alhamdulillah punya rumah. Bocor-bocor dikit mah wajar, namanya juga ditinggalin udah lama. Ada saudara kita yang emang gak pernah kebocoran Bu. Karena atasnya bukan dari genteng dia. Dari aspal sama beton. Karena di kolong jembatan. Kita mah alhamdulillah di rumah. Betul. Biar kata ngiplik baik. Aduh panas banget ya Allah. Alhamdulillah. Kasur tipis. Alhamdulillah. Masih pakai Ada saudara kita tidur pakai kardus. Kita mah alhamdulillah Ibu biar kata gerah-gerahnya masih kipas angin. Betul? Saudara kita nggak pakai kipas angin Bu, tapi dari udara tuh mobil ngebut baru keanginan. Betul? Nah kalau Ibu nggak percaya Ibu datang kolong jembatan di Bekasi Barat. Kalau kita nih keluar Bekasi Barat muter lagi masuk nih mau ke Cibitung balik. Ntar sore atau ntar malam. Ada 2 keluarga nih Bu, dulu ada 3. Apal banget saya, karena sering lewat. Bahkan pernah ngobrol sama dia pada tuh, ya. Anaknya 2 Ibu, 3 bahkan sekarang. Itu tidur di gerobak, yang 2 lagi tidur di bawah kolong jembatan sama bapaknya nih pakai kardus. Itu kalau ketawanya riang banget Bu, lebar banget, hahaha begitu. Lah kenapa kita yang rumahnya di sini enak ketawa, pahit banget kayaknya hidupnya. Halo, ketawa aja kayaknya kagak bisa. Jangan Bu. Bahagia itu kalau udah hati kita penuh syukur, bukan karena banyak dunia, belum tentu. Itulah adilnya Allah Subhanahu. Bahagia itu nggak diletakkan hanya pada harta Bu. Kalau Allah ngeletakin bahagia pada harta, nggak adil Allah. Nyatanya banyak orang yang nggak punya harta tapi bahagia kok. Betul? Nih ibu-ibu sini bahagia apa belum? Hah?
Kelihatan dari wajahnya, betul ya? Ini wajah-wajah udah wassalam udah. Udah tanggal berapa nih? 24, 2 hari lagi, sabar ya Allah, sabar. Emang mau ngapain tanggal 26 Bu? Mau ngapain? Halo? Ini kan kalau dari depan ini kan Masya Allah para penghasilan 7 koma lah, betul ya? Tanggal 7 udah pada koma. Aduh ya Allah. Disyukurin Ibu. Kalau enggak pakai syukur demi Allah sebesar apapun dan sebanyak apapun dunia kita tidak pernah menjamin bahagia. Ada orang yang belum dikasih banyak kayak kita aja bisa tertawa lepas, bisa bahagia. Lah kenapa kita kayaknya susah? Gitu ya. Alhamdulillah. Ustadz gimana atuh saya enggak bahagia? Utang masih banyak. Alhamdulillah Ibu. Ibu berarti masih gampang dikasih utang sama orang. Orang masih percaya sama ibu. Ada orang yang gak punya utang karena orang gak percaya. Betul? Tapi milih mana? Milih gak punya utang? Oh berarti orang gak ada yang percaya sama ibu. Betul Bu? Kalau ibu gak dipercaya, dikasih gak utang? Berarti gak punya utang kan? Tapi kalau ibu dipercaya orang, dikasih gak utang tuh? Tuh berarti yang banyak utangnya dipercaya. Gitu gak sih konsepnya? Lah emang yang suruh ngutang siapa? Kan kagak. Siapa yang nyuruh ngutang? Kita sendiri, betul ya? Syukurin. Duit kita barangkali belum banyak tapi kita punya suami soleh banget ini. Rutenya cuman rumah ke tempat kerja, rumah ke masjid. Seneng gak punya suami model begini? Punya suami jujur banget. Seneng gak Bu? Bener, punya suami jujur seneng. Nanti ntar malam tiba-tiba dia bilang, mah ngapa? Papi pengen jujur. Nah lo, mulai dah celeput. Katanya seneng punya suami jujur. Giran dia mau jujur, kita yang kelap-kelap gimana sih? Duit kita barangkali belum banyak Bu, tapi kita punya anak solehah. Pada nurut, hobinya ngaji, seneng banget. Nggak pernah buat pusing kita emaknya, seneng Bu? Tuh nyata. Ya, bahagia itu bukan cuma terletak pada dunia kita yang banyak Ibu. Pada di mana Ibu terletaknya? Pada rasa syukur. Ibu kalau cuma sumeng dikit, kalau ada syukurnya, biar kata berat-berat pala masih enak Bu. Alhamdulillah ya Allah, segini banyak orang sakit saya cuma dikasih sumeng. Tahu sumeng? Bapil, batuk pilek doang, betul ya? Cuman minum air panas, tidur sedikit banyak, selesai. Kalau ibu nggak percaya, datengin rumah sakit. Kalau kita kan napas cuman karena kemampet sama ingus, betul Bu? Betul? Tinggal cari apa tuh? Preskare bisa, betul ya? Pakai balsam nih depan belakang bisa. Coba datang ibu ke rumah sakit. Orang napas kayak kudu pakai oksigen. Kita mah kan nggak usah. Biar kata mampet, gitu ya. Alhamdulillah. Kalau kita ngelihat yang begitu, alhamdulillah banyak Ibu. Alhamdulillah. Rumah kita liatin, baik biar kata rumah di Cikarang, di Kirana Cibitung, alhamdulillah lunas. Udah lunas belum? Ya, biasa aja, biasa. Belum. Alhamdulillah bisa ngeridit Bu, betul ya? Iya, alhamdulillah nggak jadi kontraktor kita, betul? Tahu kontraktor? Ngontrak baik gitu ya. Alhamdulillah. Emang rumahnya banyak gitu. Iya, keren dah. Lanjut. Jam 11 kurang dikit. Lanjut nggak nih? Masih berapa tadi? 4. Semuanya berapa? Berarti sisa berapa? Nah, 4 aja sejam, 6 lagi sanggup? Sanggup dengerinnya? Sanggup? Saya yang kagak. 5 dah, satu lagi. Ya, wa qultum inna syaitana adukum.
walam tukhalifuhu. Kalian bilang, kata Ibrahim bin Adham, setan katanya musuh, tapi kok enggak berselisih sama setan. Kita kan punya musuh, Bu. Siapa musuh kita? Setan. Yang godain kita tuh minal jinnati. Ada dua golongan setan, ada yang dari golongan jin, ada yang berupa Apa kerjaannya? Alladzi yuwaswisu, yang saban ari niupin gitu. Jangan ngaji, ngapain? Udah khatam. Ngapain ngaji baik, suruh patungan baik, mendingan ngumpulin no buat setoran. Anak yatim ngapain anak yatim? Anak lu belum keurus tuh. Siapa yang ngomong nih? Setan, Bu. Itu mertua, bukan mak lu. Mertua tengil banget, minta duit baik sama anaknya tuh. Siapa yang ngomong gitu? Halo? Kalau ada berarti orang ngomong begitu, berarti orang itu juga betul, Bu ya? Kita kan kadang sokan salah, Bu. Datang mertua nih main, dege cukup datang sampai ke rumah. Kita nelfon suami, apa kita bilang? Pak, ada mamah kamu. Bener nggak nih kalimatnya? Mama siapa tuh? Mama kita, betul ya? Mama kita juga. Cuman kan ujian, Bu. Apalagi kalau misalkan nih mertua datang udah kayak auditor. Buka pintu, lihat berantakan. TV colek, berdebu. Ada nggak mertua model begini? Oh ada, alhamdulillah. Banyak pahala sabarnya berarti. Sabar. Ini kan berarti buat ibu. Kalau emang mertua kita udah soleha, alhamdulillah. Nah ibu nanti kalau pas punya mantu jangan gitu-gitu amat ya. Kasihan mantu kita, Bu. Tertekan kalau kita datang. Langsung diinfus dia kalau kita datang. Ya, kita pulang dia langsung berobat, darahnya naik, betul, Bu. Nah, jangan. Masya Allah, Rabbuna. Kita udah ngerti, Bu, nih dalam kehidupan orang beriman pasti ditipu daya terus sama setan. Maka jangan heran kalau kita udah mau berbuat baik, pasti digoda sama setan biar kagak jadi baiknya. 3 kali kita bakal digoda sama setan, ingetin nih. 3 kali kita bakal digoda sama setan. 1, ketika merancang kebaikan. Besok mau ngaji ke Rodotul Jannah. Dari mulai kita buat rencana mau pergi ke pengajian, Bu, ini setan gerasa kerusuk biar kita nggak jadi. Ada baik ntar. Ya. Aduh, ya Allah, alhamdulillah suami nggak pergi kerja ini. Tuh. Padahal suami ngizinin kita pergi, alasan baik. Ada suami gua, salam aja nama Bu Haji. Misal, ini misal. Macem-macem dah godaannya biar kita kagak nyampe. Udah nyampe di masjid, di majlis, di Rodotul Jannah, Ibu. Digoda lagi sama setan. Digoda biar gimana caranya cuman nyampe doang kemari. Pulang nanti nggak bawa pahala, nggak bawa ilmu. Bisa nggak begitu? Datangnya udah bagus duluan banget. Cuman ngerumpiin teman-temannya yang baru datang. Cie lihat noh, cini. Jilbabnya mantep ya. Padahal belum lunas itu konde. Ada baik, Bu. Betul ya? Gurunya telat. Ya emang Ustad itu melelet banget. Padahal kita ngaji 1 jam, guru kita telat 15 menit, ngaruh nggak? Oh ngaruh. Padahal pulangnya tetap sejam 11. Betul ya? Lewat kita nih, Bu, udah bagus kita lewat dari perencanaan, pas pelaksanaan juga bagus, alhamdulillah. Yang ketiga, Ibu, setelah melaksanakan kegiatan kebaikan, digoda nggak sama setan? Digoda, biar disebut terus kebaikannya tuh. Lihat acara, gara-gara siapa coba? Gara-gara gua panitianya, rapih Bu kalau gua yang ngurus. Coba kalau yang lain, kagak kan berantakan tuh kan, makanya gua tuh. Disebut-sebut baik. No masjid emang siapa yang bangun? Tukang, bukan gua kan. Betul. Disebut-sebut kebaikannya. Supaya apa? Supaya hilang karena ada riya dan ujub amal solehnya tuh.
Jadi ingetin banget ibu. Makanya kan suka ada, mohon maaf, ada kan seorang ibu kalau udah marah kelewat dia. Mamah nyesel ngelahirin kamu. Wah itu bahaya tuh. Ya. Awas bu, sekesel-kesel kita jangan pernah ngomong gitu. Betul? Iya. Jangan ampe gitu. Ntar kalau disautin sama anak ribet. Emang siapa yang nyuruh nih kan? Pening lagi pala kita. Iya juga kan gitu. Jangan. Ya. Alhamdulillah. Jadi ingat ibu, kita nih lahir udah punya musuh. Musuh kita bukan tetangga yang tengil banget. Musuh kita bukan saudara yang kalau pas dia dapat warisan paling gede warisannya. Bukan. Musuh kita adalah setan yang pasti membisikkan dalam hati kita untuk membenci orang lain. Kalau ada udah hawa-hawa ada benci sama orang, udah pasti itu tipu daya. Ingetin banget itu. Kalau udah mulai ada rasa benci sama orang, kita kayaknya udah mulai nggak nyaman, hati-hati udah deket banget tuh tipu daya setan sama kita. Karena setan paling seneng kita yang udah bersaudara karena taat kepada Allah dipecahkan karena urusan sepele ibu. Kalau kita lagi emosi ibu, tunggu cuman sampai 5 menit, tahan nggak ngapa-ngapain, selesai lewat. Efeknya kalau kita luapkan cuma dalam 5 menit sama tuh efeknya kalau misalkan kita tahan 5 menit. Kalau kita luapkan 5 menit ini bisa menghancurkan bertahun-tahun diri kita. Kalau 5 menit kita bisa sabar maka akan mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya coba. Ibu kalau nggak percaya nih punya 2 Coca-Cola. Kocok dua-duanya. Dua-duanya kocok tuh. Yang satu habis dikocok langsung kita buka. Apa yang terjadi bu? Apa yang terjadi? Buam, meledak. Tapi yang satu antepin aja. Ntar kira-kira 10 menit, 15 baru kita buka. Gimana tuh yang terjadi? Biasa aja. Betul? Emosi kita nih mirip-mirip kayak Coca-Cola dikocok tuh tadi. Kalau kita langsung buka, buam, meledak. Kelihatannya kita puas ibu. Tapi setelah itu kita kalah. Kita ngomelin anak, sampai habis-habisan anak kita diomelin itu. Kayaknya kita puas jadi orang tua bisa ngomelin anak. Tapi abis itu efeknya seumur hidup. Milih mana, mendingan kita sabar, kita tahan. Tapi efeknya juga seumur hidup. Setuju? Ini tipu daya setan. Jadi hati-hatilah terhadap setan ini bisa berupa apa? Jin dan manusia. Lanjutin acara berikutnya doa gitu. Kalau orang sini makanya lanjut terus ya. Tapi mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Amin ya robbal. Masih utang 5 lagi. Mudah-mudahan di pertemuan nanti kita bahas lagi insya Allah. Ya, kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita dimudahkan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan berkah di dalamnya. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, ini saudara kita, handai taulan kita, karib kerabat kita, tetangga kita. Yang barangkali sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Dilipat gandakan pahala kesabarannya. Disembuhkan sebagaimana biasanya. Yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diampunkan segala dosa dan kekhilafannya, diterima iman Islamnya, dilipat gandakan pahala kebaikannya, ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang kumpul saat ini mudah-mudahan bukan cuma dikumpulkan di dunia, tapi juga dikumpulkan di dalam surga bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.